Nah, sekarang teman-teman udah mengerti observation problem. Karena teman-teman sudah mengerti observation problem, kita baca sekali lagi ya, kita baca sekali lagi ini artikel dari Franco Igor Preiss, Heidegger's Quantum Phenomenology. Ya. The article suggests that quantum mechanics is a science of a new type, which refutes the classical metaphysical concept of. Ya, nah, sekarang ngerti ya? Ya, jadi realita tuh nggak seperti yang digambarkan oleh fisika klasik. Ya, realita itu jauh lebih kompleks, jauh lebih ribet dan misterius. The notion of a quantum concept is introduced. The possibility of a Wittgensteinian dissolution of the measurement problem. Nah, sekarang teman-teman sudah mengerti measurement problem ya? With the help of the notion of a language game and the possibility of a metaphysical solution of this problem with the help of phenomenology. Ya, fenomenologinya Heideggerian ini dipakai ya untuk sebagai pendekatan filsafat dari fisika kuantum. Ya. The measurement problem and quantum concepts. Some philosophers think that the measurement problem is the principal philosophical problem of quantum mechanics. Jadi measurement problem itu problem utama dari mekanika kuantum. Ya. This problem has been widely discussed in the literature since the creation of quantum mechanics. Many different solutions to the problem have been proposed. Until now, though no consensus has been reached. Jadi Franco Igor Preiss ini mempertanyakan, ya kalau misalnya fisika klasik itu yang menganut prinsip kepastiannya itu ternyata tidak berlaku dan rupanya yang benar adalah fisika kuantum, maka berarti filsafat apa yang harus kita gunakan untuk menjelaskan fenomena kuantum ini? Intinya adalah ya bahwa filsafat yang digunakan untuk menjelaskan fenomena kuantum ini adalah filsafat yang bukan filsafat aliran positivisme dan rasionalisme yang tadi Immanuel sempat singgung ya, yang menganut materi yang paling nyata, ya, yang adalah materialisme, ya, dan filsafat yang menganut bahwa yang lebih nyata itu bukan materi tapi pengalaman manusia, itu lebih nyata adalah fenomenologi yang nanti kita akan pelajari 2 minggu lagi, dan minggu depan kita akan bahas seru. Minggu depan kita akan bahas ilmu pengetahuan versus agama. Ya, itu kita akan bahas konflik antara dua ranah tersebut yang menurut saya nggak bertentangan sebetulnya. Tapi ilmu pengetahuan dengan filsafat materialismenya itu seperti anak durhaka menurut saya. Jadi bukan bertentangan tapi seperti durhaka, sempat durhaka sebentar sama agama. Tapi akhirnya jinak lagi, ya kan? Dengan adanya mekanika kuantum ini, dengan adanya fisika kuantum, justru ilmu pengetahuan tanda kutip bertobat. Ya. Menurut saya lewat fisika kuantum ini bertobat, ya, dan kembali kepada tempatnya yang seharusnya, yaitu harusnya tunduk kepada agama, ya. Dan filsafat agama tersebut adalah fenomenologi. Jadi itu kenapa kita mau singgung ini, dan kita akan bahas ilmuwan-ilmuwan mana saja yang menganut menganut many word interpretation. Kita bahasnya. Many word interpretation adalah interpretasi bahwa gelombang foton, gelombang elektron itu mewakili apa? Banyak alam semesta, banyak dunia. Berarti di dunia paralel ada juga Immanuel di sana. Tapi di dunia paralel di dunia ini Immanuel jadi mahasiswa STT. Ya, di dunia paralel dia jadi mahasiswa apa kita nggak tahu. Ya, dan itu adalah kesimpulan yang gila kan, benar kan? Dan di dunia yang paralel lagi misalnya Immanuel jadi penjahat misalnya. Di dunia paralel yang lagi dia jadi presiden, ya kan? Dan lain sebagainya. Ya, jadi itu
satu kesimpulan yang aneh ya. Tapi kita perlu tahu bahwa otak-otak yang paling jenius di zaman ini percaya hal-hal yang mistis seperti itu. Ya, jadi menurut saya kalau zaman sekarang orang nggak percaya hal-hal yang ajaib itu parah, betul nggak? Ya, dimensi lain itu ada, alam lain itu ada, alam roh itu. Paling tidak kalau nggak mengakui adanya alam roh, paling nggak minimal ada dimensi lain lah ya. Paling tidak ada yang namanya alam lain, dan nanti kita akan bahas lebih lagi mengenai ilmuwan-ilmuwan mana yang percaya bahwa seperti ada dialog antara materi dan roh. Ya. Roh itu kan bahasa Alkitab ya. Tapi bahasa ilmiahnya itu bahasa yang digunakan dalam literatur ilmu pengetahuan itu lebih kepada kesadaran, ya, consciousness. Tapi itu sama aja, menurut saya itu sama aja sama roh. Ya. Kesadaran manusia itu adalah roh manusia. Jadi Immanuel gimana? Mana yang lebih nyata, materi atau roh? Yakin ya? Nah, berarti udah bertobat ini. Bertobat dari materialisme. Oke teman-teman, tadi kita baru menonton video di YouTube Double Slit Experiment, dijelaskan oleh ilmuwan kuantum papan atas yang keren banget, Jim Al-Khalili. Ya, dia kayaknya keturunan Arab tapi basisnya di Inggris ya. Dan video ini saya rekomen ya teman-teman untuk nonton. Dimana kalau misalnya foton ini atau elektron atau atom ditembakkan ya kepada misalnya lubangnya cuma satu ya. Yang teman-teman lihat di gambar kan lubangnya dua ya ini ya. Kalau lubangnya cuma satu, dia akan berlaku seperti partikel. Dia akan seperti peluru ya, seperti peluru ngelewatin lubang dan ninggalin jejak di layar ya. Dan kalau cuma satu lubangnya, ya, garis yang terdapat di layar yang mewakili jejak yang ditinggalkan itu cuma satu garis ya, yang satu garis sejajar dengan lubang tersebut. Teman-teman ngerti ya? Tapi kalau lubangnya dua, selalu dia akan menjadi gelombang. Ya, jadi seperti ada dua lubang, ada dua kemungkinan, ada dua dunia gitu. Dia seperti meninggalkan pola apa? Interference, ya, pola gelombang. Ya, akhirnya ilmuwan pikir begini, oke lah kita jangan tembakin foton atau atom, jangan tembakin sekaligus, karena kalau sekaligus kan jadi gelombang kan, ninggalin pola interference. Kita hajar aja satu-satu dan kasih jeda yang lumayan. Jadi agak lama. Ditembak satu-satu seperti partikel. Ya, tembak satu-satu. Satu ya kan? Ya kan harusnya kalau satu-satu kan diharapkan seperti partikel kan? Tapi ketika ditembakkan satu-satu setelah 1 jam misalnya, pola itu lagi. Pola interference. Jadi kayak semua partikel itu saling kompak gitu. Jadi ada komunikasi, ayo kita kompak yuk, kita buat pola interference yang sampai sekarang ilmuwan juga bingung ya. Padahal satu-satu loh. Satu-satu ditembakin, loh kok itu yang terjadi. Nah, akhirnya ilmuwan berpikir, ya udah deh, kalau gitu ini yang satu-satu nih, lihat nih ya. Ini satu-satu nih ya. Tuh lihat satu-satu kan? Tembaknya pelan-pelan satu-satu. Ini yang jadinya begini nih. Tuh. Jadinya pola apa? Interference. Jadi kalau dua lubang itu pasti gelombang. Akhirnya ya ilmuwan pikir begini, ya udah deh kita mata-matai aja deh atomnya, ya. Karena si atom kan mau jadi gelombang terus kan. Kita kasih detektor aja. Taruh detektor di sini nih ya. Taruh detektor di tengah-tengah kan. Taruh detektor di tengah-tengah. Kita lihat, lu masih jadi gelombang nggak? Karena gua mata-matai lu nih ya, semua atom yang ditembakin, ya itu dideteksi kan, satu-satu nih, tembakin satu-satu,
Lalu apa yang terjadi ketika ada detektor, gambarnya jadi begini. Aneh nggak? Jadi partikel ini. Jadi partikel. Jadi partikel artinya apa? 50% atas, 50% bawah gitu kan? 50% dia lewat atas, 50% dia lewat bawah. Nah akhirnya ilmuwan pikir begini, kita kerjain lagi atom deh, kita kerjain deh. Gini, kita taruh detektor, tapi detektornya listriknya kita cabut. Kita cabut listriknya. Jadi seolah-olah atomnya diamati, ya. Padahal kita nggak ngamatin karena listriknya kita cabut. Kita nggak bisa kira-kira hasilnya gimana. Akhirnya listriknya dicabut. Nah lihat nih, listriknya nggak nyala nih. Dia jadi gelombang, ya. Jadi dia tahu, dia nggak dilihat nih. Atomnya tahu, elektron, fotonya tahu nih. Lu lagi nggak ngeliatin gua. Akhirnya dia jadi gelombang, ya. Dan di akhir dari presentasi ini Jim Al-Khalili bilang, kalau kamu bisa jelaskan ini, kamu bisa menangkan hadiah Nobel, ya. Karena nggak ada yang bisa jelasin. Ini satu misteri, ya. Jadi kalau saya cuma tampilkan gambar-gambar gini aman ya, aman kan kita tidak tampilkan videonya. Oke teman-teman, itulah yang disebut sebagai measurement problem atau observation problem. Masalah pengamatan, masalah observasi. Ya, jadi pertanyaan besarnya sekarang begini, kalau nggak ada manusia yang mengamati sesuatu itu ada atau enggak sih sebenarnya? Nah itu dia, itu jadi pertanyaan besar. Misalnya di bumi ini nggak ada satu manusia pun, bumi masih ada nggak? Karena sesuatu kan hanya nyata kalau diamati, kira-kira begitu kan? Kalau hanya manusia yang ngeliatin, hanya ada manusia yang melototin gitu kan, baru sesuatu itu jadi nyata gitu. Tapi kan kalau teman-teman punya pandangan seperti itu dalam kehidupan sehari-hari kan konyol banget ya. Masa spidol ini hanya nyata kalau saya lihat. Kalau saya nggak lihat berarti nggak ada dia. Kan konyol kan? Ya. Tapi dalam skala mikro itu seperti yang terjadi. Ya. Tapi dalam skala makro nggak kelihatan. Nggak kelihatan, yang saya nggak maksud nggak kelihatan artinya nggak kelihatan dialog antara kesadaran dan materi tersebut, ya. Jadi kalau kita mengetahui hal ini, menurut saya kita harus hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, teman-teman. Karena pikiran kita punya daya cipta, betul nggak? Pikiran kita, ya iman kita punya daya cipta. Ya seperti kalau kita berpikir negatif, mengundang partikel negatif, gitu. Atau gelombang negatif, ya, atau hal-hal negatif dalam hidup kita. Nah sekarang kita mau bahas teman-teman ya dialog tersebut ya, dialog tersebut antara roh, antara kesadaran dan materi. Mari kita lihat ayatnya yang ayat Alkitab aja pasal ayat Markus 7 kita lihat halaman 87 itu kesadaran ya. Kesadaran. Kita hanya baca beberapa saja. Saya akan cari apa nih? Halaman 87 ya. Kalau di sini coba saya cari dulu. Halaman berapa tadi, Bro? 87. Halaman 87 yaitu kesadaran ya. Kok mereka percaya alam, Bro? Oke, ini dia. Eksperimen dua lubang dan eksperimen Wheeler's Delayed Choice Measurement terhadap partikel cahaya foton, yaitu bab 2, mengundang kecurigaan di kalangan para ilmuwan bahwa cahaya dapat menangkap apa? Waduh, ngeri nggak? Dapat menangkap apa?
pesan dari pikiran si peneliti. Kalau dipanggil sebagai partikel, dia jadi partikel, ya. Kalau dideteksi, diamati, dimata-matai, jadi partikel dia. Tapi kalau enggak, memasuki dua lubang tersebut sebagai gelombang. Kalau dicopot listriknya pun tahu dia, ya kan? Ya. Dan tadi pendeta muda Gary bertanya mengenai apa tadi, Bro? Bertanya mengenai Wheeler delay choice ini, ya. Bagaimana masa depan bisa mengubah masa lalu. Oke, yang dimaksud begini, ya. Yang dimaksud begini. Saya akan jelaskan apa maksudnya Wheeler ini mengenai Wheeler kan berkesimpulan, ya, di dunia kuantum yang aneh dan ajaib, masa depan bisa mengubah apa? Masa lalu. Di dunia logika nalar sehari-hari kan konyol begitu kan? Kalau kita berkesimpulan seperti itu. Jadi maksudnya begini, ya. Ini dua lubang, ya. Ini dua lubangnya kan? Dan ini layar yang ada porosnya kan? Ini layar dan ada porosnya, dan ini katakanlah apa tadi nih? Detektornya, ya. Nah, jadi atom ditembakkan atau foton atau elektron, ya, ditembakkan, ya, ditembakkan. Katakanlah ini porosnya belum dipencet, ya. Layarnya belum ada. Ya. Layarnya belum ada, diharapkan sebagai partikel kan? Harusnya kalau ditembakkan dan nggak ada layar, dia berlaku seperti apa? Partikel kan? Dia kan harus lewat sini, ya kan? Katakanlah begini. Nah, tiba-tiba ini dipencet kan? Cus, dipencet kan? Layar. Dan jadi apa? Jadi gelombang ninggalin interference kan? Ya, interference pattern, betul kan? Nah, maksudnya masa depan dapat mengubah masa lalu, maksudnya begini. Keputusan untuk naruh layar itu di masa depan kan? Ini di masa lalu kan? Ini masa lalu nih. Keputusan untuk timbulin layar atau enggak itu di masa depan. Dan keputusan untuk munculkan ini layar itu bisa mengubah kodrat cahaya di sini. Itu maksudnya, Bro. Ngerti, Bro? Nah, jadi soal begini. Di masa lalu dia sebagai partikel, ya. Tapi di masa depan dia sebagai gelombang. Nah, masa depannya ini ngubah masa lalunya. Tapi ketika diselidiki, memang dari awalnya dia memang gelombang, Bro. Dari awalnya gelombang, ya. Jadi ini yang namanya Wheeler's delayed choice, ya, keputusan yang ditunda. Ya, jadi dunia kuantum, ya, dunia yang misterius. Oke, Bro Gary? Karena ini mau coba nalar nyambung sama hari penciptaan. Hari penciptaan itu kan adanya terang dulu. Ya kalau kita percaya foton dulu. Tapi ledakan terangnya itu terjadi setelah terang itu ada. Iya. Benda penerangnya setelah terang itu ada, ya. Jadi jadilah terang dulu, ya. Akibat dulu baru sebabnya. Iya. Ya, mungkin itu kenapa saya singgung, ya. Mungkin ayat Alkitab yang berkata 2 Korintus 5:17, siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru, ya, yang lama sudah berlalu. Ya, mungkin di dunia roh ya memang begitu, ya, masa depan bisa mengubah masa lalu. Tapi kalau di dunia materi mustahil, itu konyol, ya. Ya, masa saya bisa batalin masa lalu gitu, masa lalu kan udah terjadi. Kalau udah terjadi kok bisa diubah gitu kan? Kan konyol. Tapi di dunia kuantum gila banget itu. Aneh. Oke. Tadi sampai di mana? Eksperimen dua lubang dan eksperimen Wheeler's delayed choice terhadap partikel cahaya foton mengundang kecurigaan di kalangan para ilmuwan bahwa cahaya dapat baca pikiran peneliti. Prinsip ketidakpastiannya Heisenberg menyatakan mustahil untuk mengukur posisi dan kecepatan sebuah elektron atau foton atau atom secara bersamaan. Kalau posisi itu maksudnya partikel, kalau kecepatan maksudnya apa? Gelombang, ya.
Kodrat gelombang ini dipandang sebagai keadaan virtual foton, sementara partikel sebagai keadaan apa? Aktual foton. Tafsiran Copenhagen menilai partikel kuantum sebagai suatu apa? Suatu apa? Ayo. Himpunan apa? Kesaling terhubungan internal antara keadaan aktual dan virtual yang mereka alami. Ya tadi seperti yang tadi saya disampaikan oleh Jim Al-Khalili tadi ya. Ketika ditembakin satu-satu. Kalau ditembakin satu-satu kan harusnya berapa sebagai partikel kan melewati dua lubang tersebut. Ditembakin satu-satu tapi nggak ada partikel detektor ya. Detektornya nggak ada nih. Tapi ditembaknya nggak sekaligus. Tapi satu-satu dikasih jejak. Tembak, tembak, tembak. Tetap pola interference. Ya, seperti semua partikel seperti ada dialog ya, seperti berkomunikasi ya, seperti kompak gitu. Mereka tahu tempatnya mereka di mana masing-masing tahu. Sehingga akan menimbulkan sikap seperti gelombang. Pengukuran terhadap partikel-partikel ini hanya akan mengungkapkan keadaan aktual mereka yang merupakan satu aspek saja dari seluruh aspek keberadaan mereka. Prinsip ini disebut sebagai apa? Runtuhnya fungsi gelombang. Dan dinyatakan oleh Heisenberg sebagai prinsip ketidakpastian. Partikel foton berlaku sebagai superposisi gelombang kemungkinan yang memiliki posisi virtual yang tak terhingga. Ketika pengamatan dilakukan, fungsi gelombang runtuh lalu jatuh ke posisi aktualnya sebagai partikel foton. Inilah yang dimaksud dengan runtuhnya fungsi gelombang. Artinya ketika foton tidak sedang diamati, mereka tidak memiliki apa? Nggak ada posisi. Dan hanya menjadi materi pada titik tertentu sebagai akibat dari pengamatan. Menurut Heisenberg, atom tidak tahu tanda kutip bahwa dirinya telah ada tanda kutip sebelum ada orang yang mengukurnya. Ini gila ya nih. Ini gila nih. Ya nggak? Dan saya kasih ada angka 6 di situ sebagai referensi. Angka 6-nya referensinya di mana tuh? Coba lihat di bagian akhir tuh saya ada notes ya. Ini bab 5 ya. Bab 5 angka 6-nya itu ya ada di bukunya Michael Hanlon ya. Ya. Jadi tidak tahu bahwa dirinya ada sebelum ada orang yang mengukurnya. Meneguhkan tafsiran Copenhagen, fisikawan John Wheeler berpendapat bahwa tidak ada gejala yang merupakan gejala nyata. Wah itu gila tuh. Gejala nyata sampai ia menjadi gejala yang diamati. Ya, itu satu hal yang sangat misterius ini. Ya. Jadi menurut tafsiran Copenhagen, realita hanya muncul ketika kita mengamatinya. Jadi lagi-lagi teman-teman, ini mana yang lebih nyata nih? Roh atau materi? Jadi kita harus lebih serius untuk memikirkan mengenai roh dan kesadaran manusia yang diabaikan oleh ilmu pengetahuan sebelumnya, betul nggak? Newton dan ya Einstein ya dan filsafat ilmu pengetahuan sebelumnya yang menekankan positivisme dan materialisme ya, bahwa materi itu yang paling nyata. Materialisme bukan berarti matre, beda ya. Bukan matre gila duit, bukan ya. Materialisme maksudnya materi yang paling nyata gitu ya. Paham bahwa materi itu ya segala-galanya lah ya, kalau yang selain itu abaikan lah. Tapi justru dengan fisika kuantum kita ya melihat bahwa justru hal-hal yang subjektif itu lebih dahsyat, bener nggak? Kan roh manusia, kesadaran manusia kan aneh itu, ya nggak bisa dibahas ya, nggak banyak diketahui. Ya, tapi yang misteriusnya dalam fisika kuantum bagaimana kesadaran si peneliti sepertinya
ada kontak dengan materi yang diteliti. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas bab 6. Oke, kita akan bahas mengenai ini nih. Orang-orang yang ilmuwan-ilmuwan nih yang percaya bahwa ada kontak nih, ada dialog antara kesadaran manusia dengan materi. Ya. Dan ini bersifat rada mistis gak sih teman-teman? Ya gak sih? Rada-rada masuk ke agama kan? Ya, seperti iman, ya kan? Iman kan percaya, maka jadi, ya kan? Ya nggak? Ya jadi istilah ini kadang disebut sebagai quantum consciousness. Kalau teman-teman Google ya, kesadaran kuantum, gitu ya. Jadi ada dialog antara partikel kuantum dengan roh manusia atau kesadaran manusia. Ya, seperti ketika peneliti manggil partikel jadi partikel, ya kan? Kalau dipanggilnya gelombang, ya atom akan bersikap sebagai gelombang. Ilmuwan-ilmuwan mana saja yang percaya bahwa ada fenomena kontak dialog seperti itu? Yang pertama adalah John Wheeler. Nah, ini kita lihat nih John Wheeler. John Wheeler tahun 1911 sampai 2008. Oh ya 2008 ya, berarti baru-baru ini ya, maksudnya nggak lama juga ya dia meninggalnya ya, maksudnya di generasi kita lah gitu ya, di 2008. Umurnya panjang nih ya kayaknya ya, 1911 sampai 2008. Pembimbing tesis dari Hugh Everett. Siapa Hugh Everett? Tadi kita sudah bahas Hugh Everett ya. Hugh Everett adalah pencetus apa? Many word interpretation, betul? Bahwa gelombang atom mewakili berbagai alam semesta. Profesor fisika dari Princeton University dan pencipta istilah black hole, Wheeler dikenal dekat dengan Niels Bohr, terutama sebagai rekan dalam pembuatan bom atom. Wheeler adalah perumus dari Participatory Entropic Principle. Keren ini. Yang menyatakan bahwa kehadiran pengamat diperlukan bagi terciptanya alam semesta. Ini keren loh. Participatory Entropic Principle. Entropik artinya apa? Antropik artinya apa? Manusia. Ya. Antropologi artinya ilmu ya tentang manusia. Jadi menurut saya ini prinsip yang sangat-sangat agamawi ya, mistis ini. Participatory Entropic Principle. Jadi kita semua tuh diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah dan berpartisipasi dalam penciptaan alam semesta. Ya. Jadi ini menurut saya sinkron dengan kitab suci ya, bahwa manusia adalah gambar dan rupa Allah. Ya, kesadaran manusia, pikiran manusia, roh manusia punya daya cipta. Bagi Wheeler, kodrat alam semesta yang aktual harus menunggu partisipasi dari seorang pengamat yang sadar. Sebab mekanisme kehadiran alam semesta akan menjadi tidak berarti atau tidak berguna, atau kedua-duanya, kecuali alam semesta dijamin akan memproduksi kehidupan, yaitu kesadaran dan pengamatan di tempat dan waktu tertentu dalam sejarah. Wah, luar biasa nih pemandangan yang seperti itu ya. Dan pandangan seperti itu kan nggak mungkin ada kalau nggak ada fisika kuantum. Betul nggak teman-teman? Ya kalau misalnya hanya fisika klasik nggak mungkin ada pandangan seperti ini. Masih ingat eksperimen Wheeler's Delayed Choice Measurement yang dibicarakan dalam bab 2 yang tadi ditanyakan oleh Pak Gary ya. Eksperimen ini menyimpulkan bahwa dalam dunia kuantum apa yang akan dilakukan oleh pengamat di masa depan dapat mengubah masa lalu yang nun jauh, bahkan sangat jauh sebelum terdapat kehidupan. Kesimpulan bombastis ini mengandung implikasi bahwa kesadaran manusia memiliki daya cipta yang lebih hebat dari yang pernah diduga oleh siapapun dalam sejarah manusia. Masa depan dapat mengubah masa lalu yang nun jauh bahkan sebelum terdapat kehidupan. Itu nanti saya bahas, nanti bisa baca sendiri ya di buku ini teman-teman ya. Nanti dibaca lebih lagi.
yang bab 2-nya tadi, yang Wheeler-DeWitt choice. Nanti Bro Gary baca lagi ya. Mungkin Bro Gary bertanya apa maksudnya masa lalu yang nun jauh. Maksudnya gini, cahaya kan itu ada beberapa cahaya dari beberapa bintang di langit yang nyampe ke buminya jutaan tahun cahaya yang lalu. Itu jutaan tahun yang lalu. Manusia juga belum ada, ya kan? Tapi katakanlah cahayanya baru ditangkap di bumi saat-saat tertentu. Nah, ya seperti ini. Ini kan cahaya, ini kodrat cahaya dapat berubah kan? Ketika keputusannya di masa depan. Ya, jadi cahaya dari katakanlah bintang yang jaraknya jutaan tahun cahaya yang lalu yang baru nyampe bumi. Misalnya dia itu tergantung si peneliti mau nangkapnya dia sebagai partikel atau sebagai gelombang, ya. Kalau ditangkapnya sebagai partikel, ya dia akan sebagai partikel dari jutaan tahun yang lalu. Tapi kalau dimintanya sebagai gelombang, sejarahnya berubah gitu kan, masa lalunya berubah. Nah nanti dibaca lagi di bab 2 ya, itu dibahas lebih lagi. Nah ini ada satu lagi ilmuwan, sepertinya masih hidup sampai sekarang, Sir Roger Penrose, profesor fisika lulusan Cambridge University, yang pernah berkolaborasi dengan Stephen Hawking. Penrose adalah fisikawan jenius yang menciptakan singularity theory. Beliau menulis buku terkenal The Emperor's New Mind, di mana ia mengajukan hipotesis bahwa teori kuantum memainkan peranan yang penting dalam apa? Kesadaran manusia. Jatuhnya fungsi gelombang kuantum dipandang memainkan peranan penting dalam fungsi otak. Nah itu dia. Jadi kenapa saya daftarkan ini ilmuwan-ilmuwan ini supaya teman-teman tahu ini bukan paranormal nih. Ini bukan Ki Joko siapa gitu kan. Ini bukan Ki Gendeng mana gitu kan. Yang ini pemenang-pemenang hadiah Nobel yang ngomong, tapi mistis banget gak sih? Walaupun ia mengakui bahwa hubungan antara kesadaran dengan fenomena kuantum adalah suatu hipotesis, ia menyatakan bahwa kemungkinan adanya hubungan tersebut adalah ini berani dia, simpulnya berani nih, pasti dia bilang. Penrose dan rekannya Stuart Hemroth juga berspekulasi bahwa kesadaran manusia adalah akibat dari ini kesimpulan yang lain lagi nih. Kesadaran manusia adalah akibat dari fenomena kuantum. Ya jadi bisa aja roh manusia, kalau nggak salah ada ayatnya di Amsal ya. Hati manusia adalah seperti terang ya atau cahaya. Dan rasanya ayat itu saya kutip juga di buku ini. Ya, hati manusia adalah seperti terang, adalah seperti itulah kira-kira ya. John von Neumann. Ini tanggalnya salah ya saya ya. Kok 57 sampai 03 mundur. Ini kayaknya 03 sampai 57 ya, salah nih. Hah? Masa lalu ngubah masa depan ya. Profesor dari Princeton University, beliau adalah pencipta game theory yang terkenal. Game theory akhirnya diteruskan lagi oleh yang filmnya ada di Hollywood tuh, yang filmnya Beautiful Mind, yang main Russell Crowe, kalau nggak salah namanya John Nash ya, kalau nggak salah ya, kayaknya John Nash yang nerusin ya game theory. Beliau menyatakan bahwa status hantu atau tidak nyata elektron dapat ditransferkan kepada alat yang digunakan untuk mendeteksinya. Jadi alat detektor kan terdiri dari elektron-elektron duta kan. Nah jadi spekulasinya adalah bahwa elektron yang diamati dengan detektor yang mengamatinya itu berada dalam satu kesatuan kuantum yang misterius, ya, suatu kesatuan. Beliau menyatakan bahwa status hantu atau tidak nyata dapat ditransferkan kepada alat deteksi. Beliau secara resmi dapat digolongkan sebagai ilmuwan yang mempercayai adanya hubungan antara kesadaran manusia dan dunia kuantum. Beberapa sumber menyatakan von Neumann yang pertama kali menganggap fungsi gelombang kuantum sebagai sesuatu yang nyata. Jadi bukan hantu. Ya, jadi bukan hantu bagi von Neumann, gelombang itu nyata. David Bohm, profesor fisika yang pernah bekerja bersama Einstein di Princeton University.
Mungkin di antara semua ilmuwan kuantum yang mempercayai adanya hubungan antara kesadaran dengan fenomena kuantum, Bohm adalah yang paling berani menyatakan kemungkinan adanya hubungan tersebut dan mengajukan hipotesis itu dalam bukunya Quantum Theory yang dibaca dan dipuji oleh Einstein. Mungkin Bohm adalah ilmuwan kuantum yang paling mistik. Ia mendokumentasikan percakapan dengan Dalai Lama dan Krishnamurti. Ya, Dalai Lama masih ada sampai sekarang ya. Arthur Eddington, profesor astronomi dari Cambridge University yang mendapat gelar Sir dari kerajaan Inggris. Eddington dikenal sebagai pengukuh teori relativitas umumnya Einstein melalui eksperimen. Setelah penemuan Eddington ini, nama Einstein dipuja di seluruh dunia. Secara resmi Eddington mendukung hipotesis adanya hubungan antara kesadaran dan event kuantum. Wolfgang Pauli, profesor fisika jenius yang mengajar di Princeton University, Pauli memenangkan Nobel di tahun 45. Pada umur 21 ia membuat Einstein kagum lewat artikel yang ditulisnya mengenai teori relativitas umum. Ia pernah bekerja sama dengan semua tokoh Copenhagen Interpretation, Bohr, Born, dan Heisenberg. Pauli dipandang sebagai ilmuwan yang tertarik dengan hubungan antara kesadaran dan partikel subatomik. Subatomik dan kuantum itu sama ya teman-teman ya. Beliau juga berteman dengan psikiater terkenal di zaman itu, Carl Jung. Nanti Carl Jung kita akan singgung sedikit Carl Jung ini ketika kita akan bahas eksistensialisme. Ya, setelah fenomenologi kita akan bahas eksistensialisme. Ada sedikit Carl Jung di situ. Carl Jung ini mungkin psikiater yang paling dahsyat dan seorang Kristiani yang sangat saleh ya, yang sangat kuat. Adalah suatu fakta yang diterima pada zaman itu bahwa bila Pauli berada di dalam laboratorium yang sedang mengadakan eksperimen, kehadiran Pauli akan membuat alat-alat itu rusak. Ya, kadang-kadang ilmuwan aneh-aneh juga kan. Bila sedang berada dalam laboratorium, seorang ilmuwan terkenal, Otto Stern, hanya mau berbicara dengan Pauli di antara pintu yang tertutup. Ya, karena dia ngerusak eksperimen. Keanehan ini dikenal dengan istilah Pauli Effect yang bahkan disinggung dalam Carl Jung Institute. Dikabarkan Pauli menyadari keanehan Pauli Effect ini dan membuatnya menjadi bahan lelucon kesukaannya. Eugene Wigner, profesor fisika Princeton University, memenangkan Nobel tahun 63. Wigner juga adalah salah satu ilmuwan jenius untuk Manhattan Project. Wigner juga adalah salah satu ilmuwan kuantum yang secara terbuka mempercayai kesadaranlah yang membuat fungsi gelombang kuantum menjadi runtuh. Jadi kesadaran si peneliti, karena dia mengamati kan, dia manggil partikel kan, jadi gelombangnya salah tingkah gitu kan, gelombangnya jadi partikel. Dalam menjelaskan ilustrasi Schrödinger's cat nanti baca aja di bab 2 ya. Wigner memberikan tokoh tambahan yaitu Wigner's friend. Kita lanjut aja. Lanjut ke siapa ya? Heisenberg nanti teman-teman baca sendiri ya. Werner Heisenberg ini yang merumuskan prinsip ketidakpastian yang tidak disukai oleh siapa? Einstein nggak suka banget ya, sempat protes dia mengenai ini. Berikutnya adalah Fritz London, teman-teman baca sendiri nanti ya. Fritz London juga percaya mengenai kesadaran kuantum ya. Jadi itu adalah ilmuwan ternama teman-teman ya yang percaya fenomena kesadaran kuantum. Nah, sekarang kita ke many word interpretation. Ya, many word interpretation. Ilmuwan-ilmuwan mana saja ya yang percaya many word interpretation, percaya bahwa ada yang namanya dimensi lain atau alam lain. Jadi ingat ya teman-teman, many word interpretation ini tafsiran. Betul nggak? Tafsiran. Bukan berarti ilmuwan tahu pasti. Ya. Teman-teman mau setuju atau tidak terserah, ya, tapi kan ini tafsiran. Yang sebenarnya gimana mereka juga nggak tahu. Ya, tapi gelombang itu ditafsirkan sebagai perwakilan dari berbagai alam semesta. Ya, many word interpretation. Siapa saja yang percaya? Ya, teman-teman lihat di bab 3 ya. Di bab 3
Yang pertama siapa namanya ini tadi? Hugh Everett, seorang dokter dari Princeton yang belajar di bawah asuhan John Wheeler. Hugh Everett fisikawan pertama yang berani mengambil kesimpulan kontroversial dari kodrat partikel garis miring gelombang foton, atau disebut sebagai particle wave duality, dualitas partikel gelombang. Beliau menyatakan bahwa kodrat gelombang mewakili berbagai macam kenyataan yang independen. Tafsiran ini disebut sebagai MWI, Many Word Interpretation, yang menyatakan bahwa fungsi gelombang foton terdiri dari berbagai partikel, di mana setiap partikel berada di dunianya masing-masing. Ngeri ya? Kesimpulannya ngeri ya? Di dunianya masing-masing. Jadi dalam konteks double slit, kalau satu partikel foton lewat satu lubang, di dunia yang lain dia lewat lubang yang lain. Dalam pandangan ini, gelombang foton lebih dari hanya sekedar gelombang kemungkinan dari keberadaan partikel foton, melainkan terdiri dari berbagai partikel foton dalam berbagai dunia. Ada juga yang menafsirkan begini teman-teman. Jadi ya gelombang kemungkinan itu berbicara mengenai potensi, banyaknya potensial yang nggak nyata gitu. Ya, tapi ketika diamati, dia jadi partikel, dia jadi aktual di dunia yang sedang diamati oleh si peneliti. Nah, ada yang menafsirkan begini, ada yang menafsirkan bahwa di masa depan itu terdiri dari berbagai potensi yang kita nggak ketahui kan. Dunia potensi itu dunia masa depan, ya, dunia masa depan. Nah, kita bisa buat keputusan apapun yang bisa menciptakan masa depan yang aktual buat kita. Tapi sebelum kita buat keputusan, misalnya masa depan itu belum jadi aktual, ya. Sampai misalnya kita buat keputusan. Ada yang menafsirkan juga seperti itu. Ya, yang menurut saya juga tafsiran yang nggak kalah meyakinkannya juga. Ya, jadi ada potensi masa depan, berbagai macam potensi. Misalnya Aristo ini mau jadi apa? Ada berbagai macam potensi Aristo. Dia bebas buat keputusan kan? Saya mau buat keputusan apa? Itu akan menentukan alam semesta mana yang akan jadi aktual, yang akan terjadi. Ya. Dan ini ada dibahas oleh ini Franco Igor Pruis ini, Igor Pruis, ya. Dia ada ngomong tentang potentiality. Coba saya cari potential. Ah, itu dia, potential, ya. Nih dia. That is why for Heisenberg, the atoms or the elementary particles form a world of apa? Potentialities or possibilities atau kemungkinan, rather than one of things or facts. Ya, jadi dunia kemungkinan. Ya. Potentiality ada lagi nggak? Nah, ini lihat ya. Potential possibilities, ya, potential possibilities, ya, dibahas di sini. Oke. Everett ini dilahirkan pada tanggal 11 November 1930. Hari di mana Einstein menerbitkan esai yang berjudul On Religion and Science. Jadi menarik ya. Dalam artikel itu Einstein menulis ilmu pengetahuan tanpa agama adalah buta. Agama tanpa ilmu pengetahuan adalah lumpuh. Jadi menarik, Everett yang membuat MWI lahir pada saat Einstein menerbitkan esai yang mendamaikan agama dan ilmu pengetahuan. Nah, ini yang percaya kepada MWI lagi nih, David Deutsch, seorang profesor fisika dari Oxford, percaya dunia yang kita tempati bukanlah satu-satunya dunia yang ada. Nah, ia yang menciptakan istilah ini nih, yang terkenal di film Spider-Man yang terbaru, ya, multiverse, sebagai gantinya universe, ya. Ini yang biang keroknya, teman-teman. Istilah tempo dulunya MWI, istilahnya Hugh Everett, ya, Many Word Interpretation. Tapi David Deutsch buat istilah multiverse. Lee Smolin, profesor fisika dari Harvard, beliau percaya black holes, lubang hitam, menciptakan beberapa versi dunia lain di dalam horizon mereka masing-masing. Ada lagi nih Bryce DeWitt, ya. Ada Bryce DeWitt.
Lalu Fred Hoyle berikutnya, nanti teman-teman baca sendiri ya. Martin Kruskal, ya, dan merujuk ini lagi kepada bukan hanya kepada double slit eksperimen, fungsi gelombang elektron atau foton, tapi juga black hole, ya, wormhole. Pernah dengar nggak black hole? Lubang hitam, pernah dengar? Ya. Yang terakhir ini Einstein, lalu Stephen Hawking, ya. Riset Stephen Hawking, kalimat terakhir nih. Riset David Robb di tahun 95 resmi mendaftarkan Stephen Hawking sebagai pendukung MWI, Many World Interpretation. Ya. Lalu Stephen Weinberg. Setelah itu Richard Feynman, ya, Richard Feynman di riset atau surveinya David Robb lagi-lagi tahun 95 menyatakan Feynman setuju, ya, setuju kepada MWI. Oke, itu saja teman-teman materi hari ini. Jadi kita hari ini belajar siapa-siapa saja ilmuwan yang percaya istilahnya kesadaran kuantum. Ada dialog antara materi dan roh. Dan kita juga belajar ilmuwan mana-mana juga yang percaya adanya alam lain, ya, ada alam semesta lain. Jadi perlu kita belajar ini sebagai apa? Sebagai jembatan untuk kita mau belajar fenomenologi, itu filsafat yang banyak intelektual menganggap bahwa fenomenologi dan eksistensialisme itu filsafat yang lebih mendekati agama. Ya, tadi bahas ya Carl Jung misalnya adalah salah satunya. Dan nanti kita juga akan bahas misalnya salah satu teolog-teolog ternama yang paling terkenal juga adalah tokoh eksistensialisme. Misalnya salah satu teolog yang terkenal itu Karl Barth, ya. Karl Barth nanti kita juga akan belajar di kelas eksistensialisme, ya. Pernah dengar Karl Barth? Gak pernah dengar? Ya dosa kalau nggak pernah dengar ini, karena dia teolog yang di zaman modern mungkin number one, ya, teolog number one di zaman modern. Kita akan belajar, dia juga mengajar dan bahkan menafsirkan Alkitab, ya, dari perspektif eksistensialisme, filsafat-filsafat yang mendekati agama. Jadi banyak orang juga yang berpendapat bahwa ketika fisika kuantum ini dipublikasi, pengaruhnya terhadap filsafat luar biasa, ya, filsafat berubah, dan ilmuwan-ilmuwan pun juga memiliki akhirnya pandangan tentang kehidupan dan realita yang berubah, dan pandangan mengenai positivisme, materialisme dari sains itu juga mulai diragukan, kan? Diragukan, dan bahwa pengetahuan yang absolut tidak bisa didapatkan dari sains, tapi dari hal yang lain. Ya, itu kenapa kita nggak salah belajar teologi, betul kan? Kalau nggak ada fisika kuantum, ya kan? Kalau nggak ada fisika kuantum, teologi mungkin dianggap sebelah mata, nih. Tapi karena sains yang paling canggih justru balik ke mistik sekarang, ya kan? Jadi teologi harusnya bobotnya mulai diakui jadinya, ya. Jadi minggu depan kita akan belajar konflik antara ilmu pengetahuan dan agama yang dikemas dalam konflik antara fakta dan nilai. Ya, karena agama mementingkan nilai, ya, sementara ilmu pengetahuan mementingkan fakta. Ya, mana yang lebih berharga, nilai atau fakta? Sama tadi seperti saya tanyakan, ya, tadi mana yang lebih berharga, roh atau materi? Mana yang lebih bernilai, yang berbobot sebenarnya? Kalau orang orientasinya kepada sains, materialisme, dia akan jawab kan materi dong. Materi ini lebih nyata, ya kan? Ini materi nih, padat, ya kan, nyata. Tapi
Materi kan bisa berubah wujud. Ya, ini cair nih, ya kan? Ini cair, ini padat. Ya. Mana yang lebih nyata? Saya tanya, cair atau padat? Mana yang lebih nyata? Padat. Mana? Menurut teman-teman mana yang lebih nyata? Raymond? Immanuel di tim padat. Kamu tim cair atau padat, Raymond? Mana yang lebih nyata, cair atau padat? Cair, Pak. Kenapa? Karena kalau menurut saya itu kan cair itu air ya, Pak ya. Air itu udah ada dari dulu, dari dunia yang kita kan. Karena air dulu nih. Karena roh Allah melayang-layang di atas permukaan air ya. Ya. Jadi kalau menurut saya dua-duanya nyata. Sama nyatanya sebenarnya. Ya dong. Sekarang mana yang lebih nyata? Gas atau cair? Sama aja dua-duanya nyata, ya kan? Cuma bentuknya beda aja, ya nggak? Sekarang saya tanya, cair bisa jadi padat nggak? Bisa dipadatin. Padat bisa dicairin nggak? Bisa. Jadi sama dong dua-duanya, ya. Bisa digasin juga nggak? Bisa dijadiin gas juga kan? Ya kan, cair, padat, gas, cahaya sama sebenarnya. Tapi mungkin ya, roh itu juga, roh adalah zat yang nggak bisa dilihat aja, ya kan? Tapi jangan kita bilang nggak nyata, ya. Itu mungkin justru lebih nyata dari yang lainnya. Ya, jadi dari fisika kuantum ini hanya jembatan saja teman-teman ya, jembatan untuk kita masuk kepada filsafat agama. Dan jangan pikir bahwa sains justru bertolak belakang sama agama. Justru sekarang kebalikannya, justru sains sekarang yang ngasih jempol ke agama, betul nggak? Ya, justru lewat fisika kuantum ini ngasih pengukuhan ya dan pengakuan untuk apa yang sudah kita pelajari dan sudah diberikan atau diwahyukan ya di tahun yang lalu lewat kitab suci, itu justru dikukuhkan lewat sains. Oke, sampai ketemu minggu depan. God bless.